Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين والmuslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita memuji Allah Subhanahu wa taala dengan bersyukur kepada Allah atas kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, kenikmatan hidayah, kenikmatan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, kenikmatan kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita tidak bersyukur kepada kenikmatan yang semata duniawi yang tidak mengantarkan kita kepada mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana para ulama mengatakan seperti Abu Hazim di dalam kitab Hilyatul Awliya, Abu Hazim mengatakan kullu ni'matin la tuqarribu minallahi azza wa jalla fahiya baliyah. Setiap kenikmatan yang tidak mendekatkan diri atau tidak digunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah, fahiya baliyah, maka kenikmatan itu hanyalah musibah. Kenikmatan itu adalah musibah. Ikhwan bidin a'azinallahu wa iyyakum, kenikmatan duniawi tetap dia bagian dari duniawi. Ya, sedangkan Allah Subhanahu wa taala tidak pernah membanggakan tentang dunia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga tidak pernah mengatakan tentang bangganya dunia. Bahkan ada yang hadis adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam malah menjelaskan ad-dunya mal'unatun wa mal'unun ma fiha. Dunia itu dilaknat dan dilaknat isinya. Kalau Allah Subhanahu wa taala tidak pernah membanggakan tentang perkara dunia, maka tidak layak bagi seorang muslim membanggakan dunia, bangga terhadap kecantikannya, bangga terhadap ketampanannya, bangga terhadap harta yang begitu banyak, bangga terhadap kesehatan, akan tetapi semuanya tidak pernah dia gunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ketahuilah ini musibah bagi seorang muslim. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di pembahasan 2 pekan yang lalu, sebagaimana kita rutin 2 pekan sekali dalam membahas tentang fikih, ya, kita telah bahaskan tentang masalah wudu pada pertemuan yang lalu. Dan saya ingatkan bahwasanya ada perkara yang di mana kaum muslimin berselisih pendapat di dalamnya. Termasuk di antaranya adalah perkara mengusap kepala. Kita sudah jelaskan bahwasanya kaum muslimin sebagian mengambil pendapat al-udhunani minar ra'si, kepala kedua telinga adalah bagian dari kepala. Artinya pada saat dia ingin mengusap kepala dan telinga, sebagian kaum muslimin mengambil air, ya, membasahkan kedua telapak tangannya untuk kepala sekali, kemudian ambil lagi untuk membasahkan telapak tangannya untuk diusap kepada telinga. Dalam perkara ini bahwasanya hadis yang paling sahih, hadis yang sahih yang berbicara tentang bagaimana mengusap kepala dan telinga, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengusap kepala dan telinga dengan 1 kali saja. Artinya tangan yang dibasahkan dengan air sekali itu yang digunakan untuk mengusap kepala dan digunakan untuk mengusap telinga. Adapun 2 kali memang ada hadisnya, namun hadisnya dinilai dhaif.
ya hadisnya dhaif secara marfu' menurut pendapat yang rajih, dan itu disandarkan kepada Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma. Jadi khonfidin yang sahih, yang hadis yang dibawa secara sahih adalah hanya sekali, mengambil air sekali ya dengan membasahkan kedua telapak tangan, lalu mengusap kepala dan juga telinga. Begitu juga dalam perkara tentang wamsahu biruusikum, usaplah kepala kalian dalam firman Allah tersebut. Ba di sini adalah ba ya, dia bukan litab'id. Ba di sini bukan sebagian, sebagaimana yang sebagian ulama menafsirkan bahwasanya ba dalam ayat ini ada litab'id, sebagian. Asy-Syibawi ya pernah mengungkapkan bahwasanya tidak pernah ada ulama ahli nahwu atau ulama bahasa memahami bahwasanya ba ya, bahwasanya ba di dalam firman Allah ini artinya sebagian. Yang ada adalah ilsaq, yaitu keseluruhan. Artinya pada saat kita ingin mengusap kepala, yang dipahami oleh para ulama bahasa, ba dalam firman Allah ini adalah seluruh kepala, bukan sebagian. Ya, itu pendapat yang paling rajih, bukan sebagian tapi seluruh kepala. Sebagian kaum muslimin kan kita lihat ada yang mengambil pendapat sebagian katanya. Oleh karenanya dia cukup hanya ya memukul-mukul kepalanya ya, atau mengusap kepala depannya aja. Tapi ketahuilah kita beragama itu dengan dalil, dan diusahakan untuk mendapatkan dalil yang paling rajih. Ya, dalil yang paling kuat. Rajih itunya arja, paling kuat, yang paling tepat. Dan dalil-dalil hadis yang sahih adalah yang paling tepat. Jadi oleh karenanya cara pelaksanaannya adalah dibawa sebagaimana hadis-hadis yang cukup banyak seperti Ali bin Abi Thalib, Abdullah bin Abbas, Ar-Rubai'i ataupun Utsman bin Affan, semuanya membawakan hadis bahwasanya pelaksanaan atau tata cara dalam mengusap kepala dan telinga adalah dimulai dari tumbuhnya rambut di depan, dia basahkan telapak tangannya. Dia dari mulai depan dia bawa ke belakang sampai kepada akhir tumbuhnya rambut. Ya, lalu dia balikkan lagi ke depan. Setelah itu dia langsung mengusap telinga. Ini tata cara yang arja, yang menggunakan dalil-dalil yang sahih. Ya, menggunakan dalil-dalil yang sahih. Dan masih banyak lagi perbedaan pendapat para ulama dalam perkara ini. Tapi ikhwan fillah, saya ingatkan kembali bahwasanya perbedaan para ulama bukanlah dalil. Artinya kita enggak boleh mengambil sesuka kita hanya sekedar melihat ada perbedaan para ulama. Justru perbedaan para ulama itu butuh dalil. Ya, kita mengambil pendapat ulama bukan karena ulamanya, tapi karena dalil yang dipakai oleh ulama. Jangan kita ngefans sama seorang ulama yang terdahulu, misalkan kita ngefans sama Imam Malik ya, Imam Malik. Kemudian akhirnya kita nggak mau tahu Imam Malik pakai dalil apa, yang penting Imam Malik mengatakan begini, akhirnya ambil aja gitu. Begitu juga pada saat kita sangat suka dan mengagungkan Imam Syafi'i rahimahullah, kemudian kita mendapatkan Imam Syafi'i mengatakan seperti ini, mengatakan A, tapi tidak ada dalil yang dipegang olehnya, kemudian kita ambil aja, padahal dalam sisi yang lain ada pendapat ulama yang menggunakan dalil. Ya, yang menggunakan dalil. Dalil di sini apa? Dalil di sini adalah Al-Qur'an, As-Sunnah, yakni hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih, dan kesepakatan para ulama, itu ijma'. Itu namanya dalil. Ya, ikhwan fillah azinallahu wa iyyakum. Kita lanjutkan dalam pembahasan yang lalu, kita sudah bahas tentang tata cara wudu, maka kita ingin mengetahui apa saja pembatal-pembatal wudu. Apa saja pembatal-pembatal wudu, dan ini patut kita ketahui supaya apa? Supaya kita tidak mengharamkan apa yang Allah halalkan dan menghalalkan apa yang Allah haramkan. Artinya kita jangan pandai-pandaian dalam berbicara tentang agama. Kita bilang sama saudara kita batal padahal Allah tidak menyatakan batal. Kita mengatakan tidak batal padahal Allah Subhanahu wa taala mengutus rasulnya untuk menyampaikan melalui Al-Qur'an ataupun hadis bahwasanya perkara itu membatalkan wudu. Maka oleh karenanya kita butuh ilmu. Kalau kita sudah
berbeda dengan Allah, kita bilang batal. Allah menyatakan ya dengan dalil yang ada tidak batal, maka bisa jadi tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Karena agama ini milik Allah. Ibadah yang mengatur hanya Allah Subhanahu wa taala. Tidak berhak bagi seorang makhluk pun untuk ikut campur dalam mengatur bagaimana cara ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pembatal-pembatal wudu. Ya, pembatal wudu yang disepakati oleh para ulama ada 5. Yang pertama adalah segala hal yang keluar dari tempatnya kotoran, baik dari bagian depan ataupun bagian belakang. Bahasa Arabnya dari bagian kubul ataupun bagian dari bagian dubur. Dubur itu bahasa Arab. Ya. Dalil tentang perkara ini, diantara dalil yang menguatkannya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Maidah ayat yang ke-6. Ya, ayat Al-Maidah ayat yang ke-6 ini adalah ayat yang berbicara tentang wudu. Au jaa ahadum minkum minal ghaid, 5 dan 6 tentang wudu. Atau kembali dari tempat buang air, ghaid. Allah menyatakan dengan kata lafaz ghaid. Sedangkan yang dimaksud dengan ghaid dalam ayat ini adalah secara bahasa ghaid itu adalah tanah yang rendah dan luas. Itu ghaid. Secara bahasa dia adalah merupakan tanah yang rendah dan luas. Ya, adapun Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata ghaid adalah sebagai majaz, sebagai kiasan untuk tempat buang air. Ya, untuk tempat buang air. Dan para ulama sepakat bahwasanya wudu menjadi batal kalau keluar air seni, kencing, ataupun dengan buang air besar dari jalan yang depan ataupun dari jalan yang belakang. Sepakat para ulama akan hal ini. Hadisnya adalah yang berbicara tentang ini adalah hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, di mana Abu Hurairah ia mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tuqbalu salatu man ahdatha hatta yatawadda. Salat seseorang yang berhadas tidak akan diterima sampai dia berwudu. Kemudian ada seseorang yang bertanya, atau seorang yang datang dari Hadramaut, kemudian dia bertanya, mal hadath ya Abu Hurairah? Apa sih yang disebut dengan hadath ya Abu Hurairah? Kemudian Abu Hurairah mengatakan fusaun wa uduratun. Abu Hurairah mengatakan dia adalah fusa, yaitu buang angin. Fusa itu buang angin yang tidak bunyinya enggak kuat, ya. Auduratun atau buang angin yang bersuara. Ya. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari pada hadis yang ke-135. Jadi ini yang pertama yang membatalkan wudu adalah kencing, buang air besar dan buang angin, atau kita biasa menggunakan bahasa kentut. Pembatal yang kedua adalah keluarnya air mani, wadi dan madhi. Ya, keluarnya air mani, wadi dan madhi, 3 hal nih. Ya, ini sama-sama nih airnya itu kental. Semuanya airnya kental. Ya, masih banyak kaum muslimin yang tahu yang keluar dari tempat dia buang air kecil yang biasa dia kencing, biasanya keluarnya itu hanya 2. Sebagian kaum muslim hanya tahu itu. Yang pertama air seni, kemudian yang kedua air mani. Yang 2 nama ini jarang diketahui. Ya, yaitu wadi sama madhi. Wadi dan madhi. Ikhwan fillah azinallahu wa iyyakum. Kalau air mani mungkin kita sudah paham. Siapa saja yang dia mimpi basah, ya, ataupun berpikir dengan pikiran yang kotor yang mengundang syahwatnya, kemudian keluar air maninya yang membuat tubuhnya lemas, yang keluarnya dengan memancar, maka itu air mani. Adapun yang disebut dengan air madhi menggunakan ma belakangnya zi, ya, ini sama dengan air mani penyebabnya. Sama dengan air mani penyebabnya, yaitu terdorong oleh syahwat.
terdorong oleh syahwat. Hanya saja ada perbedaan. Kalau dari sifatnya itu hampir mirip, ya sedikit sekali perbedaannya, tetapi yang paling harus kita perhatikan dua perbedaan yang kita bisa menentukan ini air mani ataukah ini air madhi. Ya, dan ini sudah pernah kita bahas pada pembahasan tentang najis yang lalu. Ya, gak apa-apa kita ulangi, mana tahu sebagian teman-teman ada yang lupa atau mungkin baru tahu kali ini. Yang disebut dengan madhi, perbedaan antara mani dengan madhi, ya ada dua perbedaan. Yang pertama, perbedaannya adalah kalau air mani itu keluar dengan memancar. Kalau air mani keluar dengan memancar. Ya, kalau air madhi tidak dengan memancar. Ya biasanya keluar tuh 1 tetes, 2 tetes, itu air madhi. Keluar tidak dengan memancar. Adapun yang kedua perbedaannya, kalau air mani yang keluar tubuh kita lemas tatkala kita mengeluarkannya dalam kondisi sadar. Ya, tubuh kita lemas ketika setelah mengeluarkannya. Sedangkan air madhi tidak lemas. Ya, tidak lemas. Biasanya orang mengatakan kalau air madhi itu pembuka. Ya, atau bahkan ada yang mengatakan dia pelumas. Ya. Ini namanya air madhi. Kalau air mani tidak. Dua perbedaan ini bisa kita jadikan sebagai patokan untuk bisa bedakan mana mani dan mana madhi. Ya. Kenapa harus dibedakan? Kan sama-sama saja, kan gitu kan? Ya, toh sama-sama membatalkan wudu. Apa faedah dari kita membedakan? Biar bisa kita mengetahui bagaimana cara mensucikan diri kita dari hadas itu. Kalau yang keluarnya mani, kita bukan sekedar wudu, tapi mandi. Tapi kalau madhi yang keluar, enggak perlu mandi, cukup dengan berwudu. Meskipun kedua-duanya adalah merupakan pembatal wudu. Ya. Kalau yang ketiga adalah wadi. Wadi itu berkaitan dengan air kencing. Dan ini bisa berlaku bagi lelaki maupun wanita. Kalau wadi berkaitan dengan wadi itu kaitannya sama air kencing. Ya, dan sebagian ulama mengatakan bahwasannya dia keluarnya setelah selesai air kencing. Setelah selesai air kencing maka dia akan ada yang keluar yaitu wadi, dan tidak setiap kita buang air kecil kemudian keluar itu. Ikhwan bidin. Nah, untuk mani meskipun dia membatalkan wudu maka kewajibannya mandi. Untuk wadi dengan madhi kewajibannya adalah berwudu dan mencuci kemaluannya. Sebagai dalil akan perkara ini adalah cerita tentang Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu pernah mengatakan, "Kuntu rajulan madza." Aku termasuk orang yang sering keluar madhi. Ya. Wa kuntu astahi an as'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun aku malu untuk menanyakan hal ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena kedudukan anaknya itu Fatimah. Jika menantunya, jadi malu. Ya. Fa amartul Miqdad ibni Aswad. Kemudian aku perintahkan Miqdad bin Aswad. Miqdad bin Aswad, ya, seorang sahabat yang fakir. Fasa'alahu faqala, kemudian dia bertanya, ya, menanyakan perihal tentang apa yang ada pada diriku kepada Nabi. Nabi kemudian mengatakan, yaghsil dzakarahu yatawadda, ya, maka cucilah kemaluannya kemudian segera berwudu. Hanya sekedar itu. Nah, jadi bagi orang yang enggak mengetahui bisa capek. Dia hanya mengetahui tentang mani, setiap cairan yang kental yang keluar maka dianggapnya mani, maka setiap keluar, kalau seandainya dia seperti Ali bin Abi Thalib, yaitu rajulun madza, seseorang yang sering keluar air mani, maka dia akan sering-sering mandi jadinya. Ya kan? Maka dia akan terus mandi dan mandi. Ya, madza nih. Sering mengeluarkannya. Artinya bisa beberapa menit boleh kalau memang sudah parah kali, yang biasa ya. Atau mungkin yang lainnya. Maka ini menjadi capek jadinya. Ikhwan fillah azinallahu wa iyyakum. Ini dikuatkan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, al-mani wal madhi wal wadi
mengenai madi dan wadi. Adapun mani hanya diharuskan untuk mandi, sedangkan wadi dan madi, Abdullah bin Abbas mengatakan cucilah kemaluanmu lantas berwudulah sebagaimana wudumu untuk salat. Ini pembatal yang kedua. Pembatal yang ketiga adalah karena tidur. Namun tidak setiap tidur membatalkan wudu. Tidurnya adalah tidur yang terlelap, tidur dalam keadaan tidak sadar, hingga pena yang ada di tangannya jatuh dia pun tidak tahu. Kemudian air liur menetes dia pun tidak tahu. Kemudian angin yang keluar dari duburnya pun dia tidak dengar. Ini namanya adalah orang yang tidur tidak sadar, gitu ya. Tidur yang seperti ini bagaimanapun posisinya, posisi dalam keadaan duduk mendengar khutbah, ya nggak dengar namanya. Atau posisi dalam kondisi dia terlentang ataupun tengkurap dan lain sebagainya, dalam kondisi tidur yang dibolehkan atau tidur yang tidak dibolehkan, selama dia tidak sadar ketika tidur, maka ketika itu bahwasannya wudunya batal. Dalil yang akan hal ini adalah dari Anas bin Malik, uqimatis salatu wan nabi sallallahu alaihi wasallam yunaji rajulan falam yazal yunajihi hatta nama ashabahu thumma jaa fa shalla bihim. Dalil tentang hal ini adalah ketika salat hendak ditegakkan, Nabi sallallahu alaihi wasallam berbisik-bisik dengan seseorang. Ya, berbisik-bisik artinya berbincang-bincang dengan suara yang tidak terlalu kuat. Ya, beliau terus berbisik-bisik dengannya hingga akhirnya para sahabat ketika itu sedang menunggu salat. Ya, hingga akhirnya para sahabat tertidur. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam pun datang dan salat bersama mereka. Yang salat bersama mereka, dan dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, tampak para sahabat berwudu kembali, tapi tidurnya para sahabat bukanlah tidur yang terlelap dalam perkara ini. Ikhwan fillah, azinallahu wa iyyakum. Dan biasanya adalah yang dilakukan oleh Nabi, biasanya kalau dia bincang-bincang sampai panjang waktunya hingga berjam-jam, masih hanya para sahabat pun tertidur-tiduran, itu biasanya sholat apa? Sholat Isya yang disunahkan untuk diakhirkan waktunya. Pembatal yang keempat adalah hilangnya akal. Kalaulah tidur yang terlelap membatalkan wudu, apalagi kalau seandainya dia hilang akalnya, dia atau mabuk ataupun pingsan ataupun gila. Kali ini nggak sadar dia gila, kadang-kadang gila, kadang-kadang sadar kan gitu. Tatkala dia sadar, dia hendak mengerjakan salat, maka dia berwudu. Setelah berwudu ternyata datang gilanya. Ketidaksadarannya datang. Maka ketika itu ya tidak ada kewajiban dia mengerjakan salat. Pada saat beberapa menit atau 1 jam setelahnya dia sadar lagi, maka dia harus mengulangi wudunya karena wudunya telah batal dengan ketidaksadarannya dia. Pembatal yang kelima adalah memakan daging unta. Ya, ini siap-siap bagi yang kalau ingin ya umrah ataupun haji makan daging unta di sana, maka hendaknya berwudu kembali. Dalilnya adalah hadis dari Jabir bin Samurah, anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atawadda'u min luhumil ghanam, apakah aku mesti berwudu setelah makan daging kambing? Kemudian Rasulullah mengatakan, in syi'ta fatawadda, kalau kau mau silahkan, wa in syi'ta fala tatawadda, kalau kamu enggak mau maka enggak apa-apa. Ya, artinya dia sudah punya wudu. Namun kalau ingin memperbarui wudu lagi silahkan, kalau enggak cukup dengan wudu yang lalu maka sudah cukup. Ya. Kemudian bertanya lagi, ya seorang ini bertanya lagi, atawadda'u min luhumil ibil, apakah aku harus mesti berwudu setelah memakan daging unta? Maka Rasulullah mengatakan, na'am fatawadda' min luhumil ibil. Ya, engkau harus berwudu setelah makan daging unta. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ya. Jadi ini 5 hal yang disepakati oleh para ulama membatalkan wudu. Adapun kalau ada orang yang menyentuh kemaluannya, ya misalkan orang menyentuh kemaluannya, maka para sahabat radhiyallahu ta'ala, maka para ulama rahimahumullah berbeda pendapat tentang apakah menyentuh kemaluan dia membatalkan wudu ataukah tidak membatalkan wudu. Ya, karena disebabkan ada 2 riwayat yang saling bertentangan antara riwayat Tolok bin Ali dan riwayat Basrah. 2 hadis ini bertentangan. Satu hadis dia menunjukkan akan tidak batalnya wudu karena sekedar menyentuh kemaluan. Satu hadis yang lain dia mengatakan batalnya wudu. Nah, akhirnya para ulama berbeda pendapat karena mendapatkan kedua hadis yang dia
yang dia dinyatakan sah untuk dijadikan sebagai hujjah. Sebagian ulama menentukannya dengan mencari mana hadis yang paling terakhir dia muncul. Mana hadis yang paling terakhir muncul? Kalau paling terakhir muncul maka dia yang menang, dia yang benar. Berarti yang sebelumnya mansukh, sebelumnya dihapus. Namun sebagian ulama ada yang melalui jalan yaitu dia tidak membuang satupun hadis, akan tetapi menggabungkan kedua hadis tersebut lalu mengeluarkan hukum. Dan ini pendapat yang paling tepat, yaitu tidak batalnya wudu. Pendapat yang saya ambil, yang saya menganggap pendapat tepat, sebagaimana ini juga pendapat Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, menyentuh kemaluan tatkala atau setelah berwudu maka tidak membatalkan wudu kecuali kalau dia menyentuhnya disertai dengan syahwat. Tentunya disertai dengan syahwat. Ya, adapun kalau dia menyentuh tidak disertai dengan syahwat tapi ingin berwudu kembali maka silahkan, enggak masalah. Tajdidul wudu, memperbarui wudu adalah merupakan bagian yang disunnahkan. Begitu juga tentang bagaimana seseorang muntah. Apakah muntah membatalkan wudu? Muntah tidak membatalkan wudu. Ya, tetapi kita lihat bagaimana perkataan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah mengatakan tentang hadis yang dimana Nabi SAW berwudu ketika muntah. Ada hadis yang Nabi berwudu ketika muntah, maka apa kata Syekh di sini? Beliau mengatakan hadisnya didhaifkan oleh kebanyakan ulama. Hadisnya dinyatakan dhaif, lemah oleh kebanyakan ulama, dan itu sekedar perbuatan. Asalnya dihukumi tidak wajib karena tidak ada perintah secara khusus kita berwudu setelah muntah. Ya. Hal ini bertentangan dengan hal ini menunjukkan yang sama untuk muntah, bahwa tidak diwajibkan untuk berwudu. Ya, sama seperti halnya berbekam. Nah, ada satu hal yang menjadi persisian para kaum muslimin khususnya di Indonesia tentang tentang seorang lelaki menyentuh wanita, baik wanitanya ini adalah mahramnya, kerabatnya, ataukah wanitanya ini bukan mahramnya. Ketahuilah ikhwan biddin, dalil yang dipakai oleh ulama untuk menyatakan batal wudunya lelaki tatkala menyentuh wanita atau wanita tatkala menyentuh lelaki, dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, aulamastumun nisa. Lamastumun nisa, lamas diartikan oleh ulama yang mengatakan batal, diartikan adalah menyentuh. Hingga akhirnya kalau menyentuh lelaki maupun dengan perempuan maka batal. Ya, itu dalilnya. Dan dalilnya ini memang ada para ulama dari kalangan sahabat memaknakan atau memahami bahwasanya itu menyentuh kulit dengan kulit atau setidaknya bersenggolan. Betul, memang ada ulama yang menyatakan akan hal itu. Akan tetapi di sisi yang lain ada ulama yang mengatakan bahwasanya tidaklah batal. Sekali lagi kita bukan karena ulamanya, yang kita pegang karena dalilnya yang dipakai oleh ulama. Maka pendapat yang paling benar adalah tidak batalnya wudu seseorang ketika menyentuh yang beda jenisnya, laki dengan menyentuh perempuan, perempuan menyentuh lelaki. Sebabnya apa? Saya bawakan dalil. Dalil yang pertama sama dengan dalil yang dipakai oleh ulama yang mengatakan batal, hanya saja penafsirannya berbeda. Tafsirannya yang paling benar sebagaimana yang ditafsirkan oleh pemimpinnya para ulama ahli tafsir, karena lebih pakar daripada sahabat yang lain. Cuman dia yang dikatakan sebagai pakar dalam firman Allah, yaitu Abdullah bin Abbas. Ya. Dia mengatakan yang dimaksud dengan lamastumun nisa bukan menyentuh wanita dengan kulit atau bersenggolan, akan tetapi yang dimaksud dengan ayat itu, lafaz tersebut adalah bersetubuh antara laki dengan wanita. Ya. Yang dimaksud itu ditambah lagi dengan hadis Aisyah radhiyallahu anha, di mana Aisyah pernah dicium oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala Nabi mau pergi salat, padahal Nabi sudah berwudu dan Nabi tidak memperbarui wudunya lagi. Kalaulah seandainya menyentuh wanita itu menyebabkan batalnya wudu, tentunya Nabi sallallahu alaihi wasallam akan wudu kembali. Dinyatakan oleh Imam Ibnu Abdul Bar, akan perhatikan, memang diantara ulama, dia masuk belum ya?
Di antara ulama yang mengatakan batal wudunya seseorang ketika menyentuh wanita atau wanita menyentuh lelaki adalah Imam Syafi'i. Tapi itu pendapat Imam Syafi'i dengan pengetahuannya tatkala itu. Ya. Di sisi yang lain Imam Syafi'i pernah menyatakan, pernah ngomong, ini perkata Imam Syafi'i sebagaimana yang diungkapkan oleh Imam Ibnu Abdul Bar dalam kitab At-Tamhid, sebagaimana yang diungkapkan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab At-Talkhis, menukil perkata Imam Syafi'i. Saya sebutkan perkata Imam Syafi'i. Seandainya hadis Aisyah, tadi hadis tentang apa? Rasulullah mencium Aisyah, kan gitu. Seandainya hadis Aisyah tentang mencium itu sahih, nah perkataan seandainya ketika itu berarti Imam Syafi'i belum bisa menunjukkan hadis itu sahih atau tidak. Seandainya hadis Aisyah tentang mencium itu sahih, mencium Aisyah itu sahih, ya, maka madhab kita kata Imam Syafi'i adalah hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Perkataan serupa ini dinyatakan oleh Imam Al-Baihaqi. Jadi Imam Syafi'i mengatakan itu justru madhabnya Imam Syafi'i. Justru itulah pendapat Imam Syafi'i, yaitu tidak batalnya wudu. Ya, meskipun kalau kita lihat dalam kitab Imam Syafi'i, kitab Al-Um akan dinyatakan Imam Syafi'i memegang bahwasanya batal wudu. Namun sebenarnya adalah beliau menginginkan kalau seandainya itu hadis itu sahih, maka itulah pendapatku. Ya. Jadi menunjukkan bahwa Imam Syafi'i dan Imam Baihaqi, ya ini merupakan pejuang mazhab Syafi'i, Imam Baihaqi adalah Asy-Syafi'iyah. Ya. Mereka secara tidak langsung mereka menunjukkan bahwa mereka menetapkan la masum. Menyentuh di sini maksudnya adalah bersetubuh, yang artinya berarti tidak batal wudu seseorang tatkala menyentuh. Ikhwan fillah, a'azzanallahu wa iyyakum, itu pembatal wudu. Adapun keluar darah, mengeluarkan darah tidak membatalkan wudu. Ya, kenapa? Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah ditikam, wafatnya kan sebabnya karena ditikam. Kira-kira kalau ketika ditikam keluar darah enggak? Keluar darah. Kira-kira kalau ditikam itu darahnya cuma satu tetes? Enggak. Darahnya banyak, kan gitu kan. Tetapi Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika sholat subuh itu, sholat fajar itu tidak membatalkan sholatnya. Kalau seandainya keluarnya darah membatalkan wudu, tentunya Umar bin Khattab akan membatalkan sholatnya. Batal wudu pasti batal sholat. Seperti itu. Begitu juga tentang hadis tentang Zatur Riqa, peperangan Zatur Riqa. Di tengah perjalanan, ya, Rasulullah SAW perintahkan kepada dua sahabat dari kalangan Ansor dan kalangan Muhajirin untuk berjaga malam. Kebetulan kalangan Ansor yang pertama kali berjaga malam, hingga akhirnya ada kaum musyrikin yang memanahnya dalam kondisi sholat. Memanahnya, kita tahu bagaimana bentuk panah, ya, bentuk panah, ya. Kita tahu bagaimana bentuk panah, bukan panah yang untuk main ini, ya, untuk latihan. Panah untuk latihan ini bentuknya kan berbeda, ya. Ini panah. Hingga akhirnya ketika sholat dia cabut panahnya, tapi tetap mengerjakan sholatnya. Panah yang kedua begitu juga dia cabut, panah yang ketiga begitu dia cabut. Ya, tentunya ini mengalirkan darah yang begitu banyak, tapi tetap mengerjakan sholatnya. Kalaulah mengeluarkan darah itu membatalkan wudu, tentunya akan batal sholat, dan kaum Ansor atau seorang sahabat Ansor akan batalkan sholatnya. Tapi ini tidak, dan Nabi tidak menghardiknya. Nabi tidak mengatakan kamu salah, tidak ada dalam hadis tersebut. Nanti menandakan bahwasanya yang paling tepat, pendapat yang paling tepat, keluarnya darah sedikit maupun banyak, ya, hakikatnya ini tidak membatalkan wudu seseorang. Ikhwan fillah, a'azzanallahu wa iyyakum. Adapun masalah yang berikutnya adalah masalah tayammum. Semoga Allah mudahkan. Nanti ingatkan kalau belum masuk salat Isya. Yang berikut adalah tayammum, ikhwan fillah. Ya, tayammum adalah merupakan pengganti dari berwudu. Tatkala apa? Tatkala ada dua hal. Ya, tatkala terdapat dua hal. Yang pertama adalah ketika dia tidak ada air, tidak mendapatkan air. Kemudian yang kedua, dia tidak mampu untuk menggunakan air. Tidak mampu di sini bisa beberapa macam. Karena sakit dia nggak mampu untuk menggunakan air, ataupun karena airnya sedikit. Airnya sedikit tapi dia tidak mampu untuk menggunakan air itu, sebabnya kenapa? Karena untuk bertahan hidup dengan air tersebut, maka dia dibolehkan untuk bertayamum. Simpel saja. Hadis yang berkaitan dengan ini adalah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi mengatakan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kata Ammar bin Yasir, mengutus aku untuk suatu keperluan. Kemudian aku mengalami junub, kata Ammar bin Yasir. Ya. Dan aku tidak menemukan air, kata Ammar bin Yasir. Maka akhirnya aku berguling-guling di tanah sebagaimana layaknya hewan yang berguling-guling di tanah.
Karena nggak dapat air, karena perintahnya mandi. Ya. Kemudian aku ceritakan hal ini kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Nabi apa mengatakan? Nabi mengatakan sesungguhnya cukuplah engkau melakukannya seperti ini. Ya, Nabi menunjukkan. Ya, Nabi mengatakan seperti ini dan kemudian memperhatikan fadaraba bi kaffihi darbatan 'alal ard. Nabi memukulkan kedua telapak tangannya ke tanah ya. Memukulkan telapak tangannya ke permukaan bumi dengan sekali pukulan. Lalu Nabi meniupnya. Kemudian beliau mengusap punggung telapak tangan kanannya dengan tangan kirinya, punggung telapak tangannya. Ya. Dengan tangan kirinya. Kemudian beliau mengusap punggung telapak tangan kirinya dengan tangan kanannya. Lalu beliau mengusap wajahnya dengan kedua tangannya. Ya. Di dalam hadis ini menunjukkan pertama adalah telapak tangan, yang pertama adalah tangan, kemudian yang kedua adalah wajah. Namun dalam riwayat Imam Bukhari yang lain, tadi hadis diriwayatkan Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat Imam Bukhari yang lain, Rasulullah dinyatakan wa masaha wajahu wa kaffaihi wahidatan. Beliau mengusap wajahnya dan kedua telapak tangannya dengan sekali usapan. Ini berbeda. Kalau ini wajah kemudian tangan. Dengan demikian ikhwan fiddin azanillahu ayyakum, berarti memukulkan kedua telapak tangan ke permukaan bumi, baik dia tanah ataupun dia debu ataupun dia pasir, yang itu semua adalah merupakan permukaan bumi, ya, itu dengan sekali pukulan. Kemudian meniupnya, apalagi kalau dia debunya banyak, ya, jangan sampai nanti pakai bedak jadinya, ya. Kemudian menyapu punggung telapak tangan kanan dengan tangan kiri dan kemudian sebaliknya. Setelah itu menyapu wajah dengan kedua telapak tangan. Semuanya ikhwan fiddin, semua usapan baik kepada wajah ataupun kepada tangan ini dilakukan hanya sekali usapan. Enggak seperti wudu. Wudu dibasuh 3 kali. Ya, kalau ini hanya sekali, ya. Kemudian juga tangan di sini adalah telapak tangan, tidak sampai kepada siku. Kalaupun ada riwayat yang menyatakan sampai kepada siku, riwayat ini tidak sahih. Riwayat ini tidak sahih. Hanya sebatas kepada telapak tangan sampai kepada pergelangan tangan. Itu yang disebut dengan telapak tangan. Adapun tertibnya apakah wajah duluan kemudian telapak tangan atau telapak tangan duluan kemudian wajah, ini tidaklah wajib. Ini tidaklah wajib. Sudah masuk? Sudah. Alhamdulillah. Sekian ini pembahasan tentang tayammum. Ya, demikian ikhwan fillah azinallahu wa iyyakum. Semoga ini bisa bermanfaat bagi kita. Ya, mohon bersabar. Ya, insyaallah nanti kita juga akan masuk ke dalam praktek salat. Ya, kita juga akan masuk ke dalam praktek salat di pertemuan yang akan datang. Wassallallahu wasallam ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi man tabi'ahum bi ihsan. Saya cukupkan terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.